Halo, saya Ari dari Tembalog.id dan kali ini kita ada pekerjaan men-setting mikrotik untuk auto isolir. Jadi ada permintaan klien untuk dibantu mikrotiknya supaya dipasang auto isolir mandiri. Jadi auto isolir ini cuma dipasang sekali dan bisa dipakai selamanya tanpa harus membayar biaya bulanan. Auto isolir ini sangat cocok dipakai untuk mengisolir pelanggan PPPoE ataupun IP statis di jaringan RT/RW-net yang baru mulai, jadi belum memakai billing radius. Ini adalah pilihan paling murah, jadi cukup setting sekali, kemudian bisa dipakai untuk selamanya. Oke, langsung saja untuk proses pemasangannya seperti apa, kita lihat langsung. Di sini saya mengecek mulai dari interface yang dipakai, supaya saya tahu di mana sumber internetnya, di interface mana. Kemudian untuk konfigurasi firewall NAT, terus untuk PPP secretnya saya cek ini pakai alokasi IP-nya statis atau pakai dinamis, dia pakai pool atau pakai manual. Kemudian profilnya yang dipakai saya cek juga. Kemudian untuk pool saya cek juga untuk mengetahui alokasi IP-nya, kemudian address, penggunaan IP address. Kemudian saya membuat list di sini supaya memudahkan untuk konfigurasi selanjutnya. List interface internet dan lokal. Ini untuk sumber ISP-nya, Ether 2 masukin ke list internet. Kemudian saya cek pemakaian firewallnya di sini. Nah, karena ini menggunakan IP public dan belum ada proteksi, saya pasangkan untuk firewall untuk melindungi DNS server yang ada di sini dan proxy server juga supaya tidak bisa diakses dari internet. Kalau ini sampai bisa diakses dari internet, maka kita akan kerugian bandwidth. Ini contohnya udah ada trafficnya tuh, langsung ada count byte-nya, satu paket masuk dan diblok. Karena ini pas saya buka, saya akses, ini belum ada perlindungan untuk akses dari luarnya. Jadi ini boleh dikatakan DNS-nya bocor, bisa diakses dari publik. Akibatnya bisa menyebabkan si mikrotiknya ini lemot. Ini contohnya ini, banyak banget yang akses. Koneksinya banyak banget, ada ribuan. Ada ribuan public IP yang mengakses DNS si mikrotik ini. Dan ini sudah saya blok tadi dengan firewall yang tadi. Kemudian untuk asuransi saya mengaktifkan MRTG mikrotik. Jadi MRTG ini di kemudian hari bisa saya pakai jika klien perlu bantuan saya. Dengan memperlihatkan MRTG, saya bisa mengidentifikasi masalah yang ada jika ada trouble di kemudian hari. Kemudian kita pasang script untuk isolirnya. Saya ini paste aja dari template yang sudah saya sediakan. Setelah itu mengatur order dari rule-nya ini. Untuk di bagian NAT-nya juga sama, kita atur ordernya supaya auto isolernya ini berjalan dengan baik, tidak terganggu oleh rule-rule yang lain. Kemudian saya pasangkan schedulernya untuk auto isolernya yang akan dijalankan setiap 2 menitan otomatis berjalan untuk mengecek apakah ada klien yang ingin diisolir atau masa aktifnya udah habis. Kemudian kita uji coba ini di secret, PPP secret, kita ketikkan isolir, kemudian beberapa saat langsung ini muncul isolir, profilnya juga udah ganti jadi isolir. Kemudian untuk mengaktifkannya kita balikin ke profil semula, ini 20 Mbps. Kemudian komennya kita ganti lunas, kemudian kita apply. Tunggu beberapa saat, nanti ini akan otomatis seperti ini, ada masa aktifnya 30 hari. Nah, untuk masa aktif ini bisa dipesan sesuai keinginan saat setting. Nah, ini sudah berhasil untuk auto isolirnya. Ini adalah pesan dari klien, katanya sudah jalan. Untuk tampilan yang lebih besar ini, dengan begini pekerjaan kita sudah selesai untuk membantu klien dalam memasang auto isolir. Memang terlihat gampang dan sangat cepat untuk settingnya, kurang dari 5 menit, tapi ini adalah video yang sudah diedit. Nyatanya untuk proses ini memakan waktu lebih dari 1 jam. Karena apa?
Karena di dunia nyata itu nggak seperti di dunia YouTube yang bisa diedit. Jadi di dunia YouTube itu hanya menampilkan bagian yang indah-indah atau yang lancar-lancar saja, sedangkan bagian yang error atau gagal tidak ditampilkan. Begitu juga di video yang tadi ini. Sebenarnya itu videonya atau prosesnya itu hampir 2 jam karena waktu saya setting itu mengalami trouble. Ternyata ada script atau rule yang tidak tercopy sehingga auto extract tidak berjalan, dan untuk melakukan troubleshooting butuh waktu hingga 1 jam. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda yang punya jaringan internet atau RT RW-net atau jaringan sekolah, jaringan rumah pribadi atau jaringan kantor yang mengalami trouble atau masalah. Anda bisa konsultasi ke saya secara gratis lewat WA yang nomornya sudah saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Jadi tidak usah sungkan untuk menghubungi saya kapanpun Anda ingin menghubungi saya untuk sekedar bertanya, silahkan. Saya terbuka dan pertanyaannya pasti akan saya jawab. Mohon maaf sekali saya hanya bisa menerima untuk pesan WA teks ataupun voice note. Jadi tolong jangan telepon saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Thank you.